Banyak orang di Indonesia masih mengira kartel narkoba itu cerita jauh. Cerita Amerika, cerita film, cerita Netflix. Kita biasa dengar tentang perbatasan Meksiko-Amerika, tentang fentanyl, tentang bandar kelas dunia, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi kenyataannya berbeda. Pada tahun 2024, Badan Narkotika Nasional mengungkap sesuatu yang jarang dibicarakan. Narkoba yang berasal dari jaringan kartel Meksiko pernah terlacak masuk ke Indonesia. Bukan sekedar paket kecil, bukan pula penyelundup amatir. Barang itu terhubung dengan jaringan internasional yang berafiliasi salah satu kartel terbesar di dunia. Artinya apa? Artinya Indonesia bukan lagi hanya penonton dari perang narkoba global. Rantai pasoknya sudah pernah menyentuh wilayah kita. Dan yang lebih mengejutkan, kartel tidak datang membawa pasukan bersenjata. Mereka masuk melalui jalur dagang, pelabuhan, jaringan lokal, dan pasar gelap. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya jaringan mereka sampai bisa menjangkau negara kepulauan di Asia Tenggara seperti Indonesia? Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Aryoseto, secara resmi menyampaikan bahwa pada tahun 2024, narkoba yang berasal dari jaringan kartel Meksiko pernah terlacak masuk ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan BNN yang kemudian diberitakan berbagai media nasional seperti TV One News, Bisnis.com, hingga Tempo. BNN bahkan mengungkap lebih rinci saat pembongkaran 27 jaringan narkoba pada 2024. Beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional dari Meksiko. Namun, ada detail penting. Barang tersebut bukan berasal dari kartel CJNG, pimpinan El Menco, melainkan dari jaringan bernama Gregor Haas yang diduga terafiliasi dengan kartel Sinaloa, salah satu organisasi narkotika terbesar di dunia. BNN menyebut jaringan ini menyelundupkan NPS atau narkotika jenis baru, bahan baku metamfetamin, serta prekursor fentanyl dari Meksiko dan juga Tiongkok. Artinya, yang masuk bukan hanya barang jadi, tetapi rantai produksi narkoba. Menurut penjelasan BNN, jaringan ini memanfaatkan jalur laut, pelabuhan resmi, hingga bandara internasional dengan rute yang sangat kompleks. Metodenya pun tidak sederhana, barang disamarkan dalam produk legal, bahkan pernah disembunyikan dalam kemasan teh Cina dan popok bayi. BNN juga menyampaikan satu kalimat penting. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak celah gelap. Pada perbatasan maritim hingga jalur laut, sering dimanfaatkan penyelundup narkoba. Disinilah kita mulai melihat gambaran besarnya. Indonesia ternyata bukan berdiri sendiri dalam masalah narkotika. BNN menyebut ada 3 jalur pasok narkoba internasional yang masuk ke Indonesia. Pertama, Golden Triangle, wilayah Myanmar, Thailand Utara, dan Laos, pemasok utama sabu di Asia Tenggara. Kedua, Golden Crescent, Afghanistan, Iran, dan Pakistan, pusat produksi opium dan heroin dunia. Dan ketiga, yang paling jarang dibahas, Golden Peacock, yaitu jaringan dari Amerika Latin termasuk Meksiko, yang membawa kokain, meth, dan prekursor sintetis. Artinya, posisi Indonesia sangat strategis, bukan hanya besar tetapi juga jalur distribusi. Setelah tahu bahwa jalur Meksiko pernah menyentuh Indonesia, pertanyaan berikutnya jauh lebih besar. Sebenarnya, seberapa besar organisasi yang kita bicarakan ini? Banyak orang membayangkan kartel seperti geng kriminal besar. Padahal, menurut berbagai laporan internasional dan penilaian aparat penegak hukum, kartel narkoba Meksiko adalah organisasi kriminal internasional. Laporan National Drug Threat Assessment atau NDTA 2025 milik DEA Amerika Serikat menyebut 2 aktor paling dominan saat ini adalah kartel
Sinaloa atau CDS, dan kartel Jalisco New Generation atau CJNG. Dalam dokumen tersebut disebutkan jaringan Sinaloa telah memiliki koneksi operasi di berbagai wilayah dunia. Berbagai laporan penegakan hukum menyebut jaringannya terhubung ke lebih dari 40 negara. Penelitian lain mengenai perdagangan narkotika internasional juga menunjukkan kartel Meksiko mendominasi suplai beberapa jenis narkoba sintetis seperti fentanyl dan metamfetamin ke pasar Amerika Utara. Karena itulah kartel modern bekerja seperti perusahaan global. Mereka memiliki pemasok bahan kimia atau prekursor dari Asia, laboratorium produksi di Meksiko, distributor regional di berbagai negara, dan jaringan perantara lokal di negara tujuan. Bahkan metode perekrutannya juga berubah. Laporan NDTA menyebutkan kelompok ini menggunakan media sosial, aplikasi pesan transkripsi, hingga komunikasi digital untuk distribusi dan koordinasi jaringan. Ketika BNN menemukan jaringan yang terafiliasi kartel Sinaloa di Indonesia, itu tidak berarti pemimpin kartel datang ke Indonesia. Yang datang adalah bagian kecil dari rantai distribusi global mereka. Dengan kata lain, Indonesia bukan tujuan utama mereka, tetapi titik yang bisa dimasukkan ke dalam jaringan perdagangan internasional. Kalau jaringan kartel ini sudah lintas negara, bagaimana mereka bisa membangun jaringan sejauh itu? Jawabannya, uang. Berbagai studi penegakan hukum internasional memperkirakan kartel narkoba Meksiko memperoleh pendapatan miliaran dolar setiap tahun dari perdagangan narkotika saja. Sejumlah penelitian terkait aliran dana kejahatan lintas negara memperkirakan keuntungan dari pasar Amerika Serikat mencapai puluhan miliar dolar per tahun. Bahkan dalam sebuah wawancara podcast keamanan perbatasan, Sheriff Perbatasan Arizona, Mark Lamb, menjelaskan bahwa pendapatan kartel melonjak drastis hanya dalam waktu singkat. Menurutnya, sekitar tahun 2020 kartel diperkirakan memperoleh ratusan juta dolar. Tetapi setelah ledakan perdagangan fentanyl dan penyelundupan manusia, angka tersebut naik hingga sekitar 10-13 miliar dolar per tahun. Cartels weren't making as much money. They've gone from making $500 million to $13 billion a year. Are you serious? Yeah. Can you say that again? So from 2021, they went from They were in 500 2020, they were making $500 million a year to 2021, now making $13 billion a year. Wait, we're talking 1 year? That's how quickly it changed. And they're consistently making that kind of money now. Holy shit. Why? Because of the human trafficking and the drug trafficking. So fentanyl is a big part of it. And the other part is they've become global. What we did with the open border policies, you gave them the ability to grow their business. Ya, dan narkoba bukan satu-satunya sumber uang. Sheriff Mark Lamb juga menyebut kartel memperoleh pemasukan besar dari human trafficking. Para migran yang hendak menyeberangi perbatasan dipaksa membayar sekitar $5.000 hingga $50.000 per orang, tergantung negara asalnya. Ini mengubah cara kita melihat kartel. Kartel bukan lagi hanya pengedar narkoba, mereka adalah organisasi ekonomi kriminal. Selain narkoba, berbagai laporan keamanan internasional menyebut kartel juga terlibat dalam pencucian uang, pemerasan, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, hingga investasi bisnis ilegal. Dengan pendapatan sebesar ini, mereka tidak perlu menduduki wilayah negara lain. Mereka cukup membangun jaringan lokal, membayar perantara, dan memanfaatkan jalur perdagangan legal. Dan disinilah hubungan dengan Indonesia mulai masuk akal. Sebuah organisasi dengan kemampuan finansial miliaran dolar tidak harus membuka markas di suatu negara untuk beroperasi. Mereka hanya perlu menyisipkan satu bagian kecil dari rantai distribusi dan jaringan itu bisa tumbuh sendiri.
Dulu kartel identik dengan penyelundupan yang membawa barang melintasi perbatasan secara fisik. Sekarang menurut laporan National Drug Threat Assessment 2025 milik DEA Amerika Serikat, organisasi seperti Sinaloa dan CJNG justru bekerja menggunakan sistem logistik internasional yang kompleks. Bahan kimia pembuatan narkoba tidak lagi diproduksi di satu tempat saja. Prekursor fentanyl dan metamfetamin diimpor melalui jalur perdagangan global, banyak berasal dari Asia, lalu diproses di laboratorium di Meksiko sebelum didistribusikan ke berbagai negara. Kartel juga tidak lagi mengandalkan kurir jalanan. Laporan NDTA menyebut jaringan mereka menggunakan aplikasi pesan transkripsi, media sosial, komunikasi digital untuk koordinasi distribusi dan perekrutan anggota. Bahkan sejumlah laporan keamanan internasional dan investigasi media menunjukkan kartel mulai memanfaatkan teknologi modern seperti drone pengintai dan sistem pengiriman jarak jauh untuk menghindari aparat penegak hukum. Yang berarti operasi mereka sudah menyerupai perusahaan logistik. Mereka memiliki pemasok bahan baku, produsen, distribusi regional, hingga agen lokal di negara tujuan. Barangnya tidak selalu masuk dalam bentuk narkoba jadi, kadang yang masuk hanyalah bahan kimia atau jaringan distribusinya. Dan disinilah kaitannya dengan Indonesia menjadi jelas. BNN menjelaskan jaringan yang terafiliasi kartel Meksiko masuk melalui jalur laut, pelabuhan resmi, dan bandara internasional dengan rute yang kompleks serta penyamaran produk legal. Artinya kartel tidak perlu mengirim orang ke Indonesia, mereka hanya perlu memasukkan rantai pasoknya. Begitu distributor lokal terbentuk, jaringan bisa berkembang sendiri tanpa kehadiran langsung pemimpin kartel. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling penting, kenapa negara harus bertindak cepat sebelum jaringan seperti ini berkembang? Karena pengalaman di negara asalnya sudah memberi gambaran. Di Meksiko, konflik antara kartel dan aparat keamanan tidak lagi sekedar operasi penangkapan. Berbagai laporan keamanan internasional menunjukkan perebutan wilayah distribusi narkoba memicu kekerasan, pembunuhan, penculikan hingga serangan terhadap aparat. Laporan penegakan hukum Amerika Serikat juga menjelaskan kartel menggunakan intimidasi, korupsi, dan kekerasan untuk mempertahankan jalur distribusi serta melindungi bisnis mereka. Artinya ketika jaringan distribusi sudah terbentuk di sebuah wilayah, masalahnya tidak lagi hanya narkoba, tetapi keamanan negara. Karena itu penanganan di Indonesia tidak hanya dilakukan satu lembaga. BNN menjadi garda terdepan. Menurut tugas resminya, BNN bertanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pembongkaran jaringan peredaran gelap dari narkotika serta rehabilitasi pengguna. Namun, pada jalur masuknya ada peran lain. TNI terlibat dalam pengamanan perbatasan dan dukungan operasi. BNN menjelaskan kerjasama dilakukan terutama pada pengawasan wilayah perbatasan, jalur laut, dan operasi intelijen untuk mencegah penyelundupan dari luar negeri. Artinya BNN mengejar jaringannya, sementara TNI menutup pintu masuknya. Dan ini penting karena dalam kasus jaringan terafiliasi kartel Meksiko, BNN menyebut penyelundupan memanfaatkan jalur laut, pelabuhan resmi, dan rute internasional kompleks. Jika jaringan distribusi lokal berhasil terbentuk, maka kartel tidak perlu lagi mengirim barang dari luar. Produksi bahkan bisa muncul di dalam negeri, sesuatu yang telah terjadi di berbagai negara yang menjadi pasar baru narkotika. Itulah sebabnya upaya pencegahan dilakukan sejak awal. Selama pintu masuknya dijaga, jaringan itu bisa diputus sebelum menggurita. Itulah arti sebenarnya dari pemberantasan, menghentikan sebelum terlambat.